Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa lagi dengan Buspa. Buspa akan melanjutkan materi selanjutnya tentang teks fiksi tematik 6, tema 9. Meskipun kita masih belajar di rumah, tetap semangat ya anak-anak, karena belajar di rumah itu asik dan menyenangkan. Anak-anak, sebelum Buspa memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan dengan doa kita semua, pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipahami oleh kalian semuanya. Baik, Bu Uspa akan menjelaskan materi hari ini yaitu tentang teks fiksi KD 3.9, menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Sebelumnya, anak-anak siapkan terlebih dahulu buku tulis dan alat tulis bahasa Indonesia. Sebelum Buspa lanjut ke materi, Buspa akan mereview sebentar materi sebelumnya yaitu tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi adalah artikel, skripsi, tesis, dan disertasi, seperti yang sudah Buspa jelaskan kemarin. Informasi teks non-fiksi dapat disajikan tersirat ataupun tersurat. Tersirat adalah informasi yang diperoleh setelah kita memahami keseluruhan isi teks, sedangkan informasi tersirat dapat ditemukan dengan memahami kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok terlebih dahulu. Informasi tersurat adalah informasi yang diperoleh langsung dari teks. Langsung ya, Ibu lanjut materi tentang teks fiksi. Didengarkan, dipahami, dan dicatat apabila ada poin-poin penting yang Ibu jelaskan pada video pembelajaran hari ini. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah karangan yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Apa saja sih contoh teks fiksi? Di sini Buspa akan mencontohkan contoh teks fiksi yang pertama yaitu novel dan yang kedua ada cerpen. Di sini Buspa sudah menampilkan contoh gambar-gambar novel dan contoh gambar dari cerpen. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Umumnya, sebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan menitikberatkan pada sisi-sisi yang aneh dari naratif tersebut. Sedangkan cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Selanjutnya, Buspa akan menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Yang pertama, yaitu unsur-unsur intrinsik cerita adalah tokoh, yang kedua watak, yang ketiga alur, yang keempat amanat, yang kelima tema, dan yang terakhir atau keenam adalah latar atau tempat. Mari akan Buspa jelaskan satu persatu. Diperhatikan ya. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam suatu cerita fiksi atau naratif. Tokoh di sini terdapat dua macam. Yang pertama, ada tokoh utama dan tokoh pendamping.
Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering dan banyak diceritakan atau muncul dalam suatu cerita. Sedangkan tokoh pendamping adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Yang kedua adalah watak. Di sini terdapat 3 watak dalam suatu cerita. Ada antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis adalah tokoh jahat yang ada pada suatu cerita. Protagonis, tokoh yang baik, sedangkan tritagonis, tokoh penengah, tidak baik dan tidak jahat. Selanjutnya yaitu alur. Alur juga terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama alur maju, di mana ceritanya bergerak maju. Alur mundur, ceritanya bergerak mundur. Sedangkan untuk alur campuran adalah ceritanya bergerak maju dan mundur. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dari sebuah karya sastra. Ada kalanya amanat juga berupa pesan moral atau hikmah dari suatu cerita tersebut. Tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat tulisan. Unsur-unsur intrinsik cerita selanjutnya yaitu latar. Latar ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Di mana latar waktu adalah latar yang menjelaskan waktu terjadinya suatu cerita. Contoh siang hari, sore hari, malam hari, dan lain sebagainya. Sedangkan latar tempat adalah latar yang menjelaskan tempat terjadinya suatu cerita. Contoh yang Ibu jelaskan di gambar ini adalah latarnya di pegunungan. Yang ketiga yaitu latar suasana. Latar yang menjelaskan suasana atau kondisi suatu cerita. Contohnya bisa suasana senang, sedih, dan lain sebagainya. Tuturan dan tindakan tokoh. Tokoh dalam teks fiksi dapat berwujud manusia, hewan, dan tumbuhan. Mengidentifikasi teks fiksi dapat dari tuturan dan tindakan tokoh atau berdasarkan penceritaan penulis. Tindakan tokoh adalah aksi dari tokoh dalam cerita. Tuturan tokoh adalah ucapan yang disampaikan secara langsung dari tokoh. Dalam memahami sifat tokoh dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai hal berikut. Yang pertama, tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya. Yang kedua, perilaku tokoh. Yang ketiga, cara tokoh berbicara dengan dirinya. Yang keempat, cara tokoh lain berbicara dengan dirinya. Dan yang terakhir yaitu cara tokoh lain berbicara tentangnya. Berdasarkan tuturan dan tindakan tokoh, kita dapat menilai karakter tokoh tersebut, apakah dia tokoh protagonis atau tokoh antagonis. Kemiripan peristiwa pada cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Peristiwa dalam cerita fiksi merupakan hasil karangan penulis, tetapi peristiwa tersebut seringkali diambil dari kejadian nyata. Kemiripan tersebut tidak hanya pada peristiwa atau kejadian yang terjadi, tetapi juga sifat-sifat yang dimiliki para tokoh. Cerita fiksi ditulis berdasarkan pandangan dan penilaian pengarang terhadap peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Oleh karena itu, besar kemungkinan adanya kemiripan antara cerita fiksi dan kehidupan nyata. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran hari ini dari Buspa. Sebelum Buspa mengakhiri, Buspa akan memberikan tugas evaluasi.
Kerjakan soal yang ada di video ini dari nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku tulis, kemudian setelah selesai, foto jawaban kalian dan kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Akhir kata, Buspa mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menjelaskan video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.